Kasih wanita yang baik, selamat jumpa saudara-saudari, teman-teman sekalian yang bergabung dalam doa Love Praying Family. Sebelum kita mulai renungan ini juga dibuka dengan satu lagu dari Mana Bakti 327. Ya, tema renungan kita mempersiapkan Natal bersama Bunda Maria. Maka kita lebih dahulu bernyanyi bersama, bisa juga ikut dalam hati di rumah masing-masing. Saya akan menyanyikan lagu Terpilih Bunda Maria dari tempat kami di sini. Mada Bakti 327. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, Putri amat bersahaja, jadi ibu maharaja. Di antara manusia, ibu yang sangat tercinta, jiwamu harta surgawi, tubuhmu suci dan murni. Pantas dan layak Maria jadi ibu Allah Putra, mengandung harapan kami, istana janji ilahi. Kami mohon kepadamu, pelindung kami dan Ratu, desaklah putramu selalu, tolong dengan doa restu. Ya, itu tadi lagu dari slide pertama sudah kita nyanyikan bersama. Sudah saya nyanyikan dari sini untuk memasukkan ide-ide permenungan kita pada malam hari ini. Bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya baca, dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku
perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik, suster, semua kita yang hadir dalam doa bersama ini, dalam mendengarkan permenungan ini. Hari ini kita memperingati, merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Dan permenungan kita terinspirasi dari Hari Maria dikandung tanpa noda. Kita mengambil tema mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita bersama Bunda Maria dalam menyambut Natal. Jadi kita berbicara juga tentang hati kita. Dan saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang perlu kita renungkan dan kita perhatikan tentang Immaculata. Ah, kalau kita selesai merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari Sabtu kita memestakan atau memperingati Hari Maria Tak Bernoda atau Hari Suci, Hati Suci Santa Perawan Maria. Dalam bahasa Latin disebut Cor Immaculatum Maria. Cor Immaculatum Maria. Hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Hati tersuci Santa Perawan Maria. Apa yang mau disoroti di dalam permenungan, dalam doa, dalam devosi kepada hati Maria yang tak bernoda, yang direnungkan menjadi fokusnya, menjadi permenungan kita, menjadi kekuatan spirit batin kita melalui doa-doa Santa Perawan Maria adalah dengan berdevosi, dengan merenungkan, dengan berdoa tentang hati Maria yang tak bernoda. Kita merenungkan di sana kehidupan batin Maria, kehidupan batinnya, kehidupan interiornya, kehidupan pribadinya yang selalu terarah kepada Allah. Kehidupan batin Santa Perawan Maria yang dipenuhi dengan ingin memenuhi kehendak Allah, yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Di dalam renungan hati Maria yang tak bernoda, di dalam doa-doa kita kepada hati Maria yang tak bernoda, fokus kita, bahan refleksi kita, hati kita, diarahkan kepada suka dan duka Santa Perawan Maria. Kemudian kita diajak juga merenungkan keutamaan dan kesempurnaan dari ibu kita, bunda kita yang tercinta, Santa Perawan Maria. Kemurnian cintanya kepada Allah Bapa, cinta keibuannya pada Yesus Kristus, dan cinta keibuannya yang penuh belas kasih kepada semua orang, kepada semua manusia. Jadi, dalam merenungkan, dalam mendoakan, berdevosi kepada hati Maria yang tak bernoda, kita fokusnya adalah kehidupan batin Santa Perawan Maria. Cor Immaculatum Maria. Keutamaan dan kesempurnaannya sebagai pribadi yang dipilih Allah. Nah, kita juga ingat lagu Pance itu kan. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda. Hatimu bersih dan putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih, yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepadanya Tuhan yang pengasih
selama-lamanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Jadi lewat lagu itu juga kita bisa memahami betapa Bunda Maria itu hatinya tak bernoda, bersih, dan putih. Jadi fokus kita bernoda adalah kehidupan batin Santa Perawan Maria. Cinta keibuannya pada Yesus Kristus, kemurnian cintanya kepada Allah Bapa, dan cinta kasih keibuannya yang penuh belas. Sepertinya Romo terlempar ya. Oke. Kemudian kita melihat tentang hati Maria yang tak bernoda itu, dalam Injil Lukas ada beberapa kali disebutkan tentang hati Maria. Yang pertama disebut dalam Lukas bab 2 ayat 19. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan kemudian kita melihat bagaimana nubuat Simeon kepada Santa Perawan Maria pada saat Bunda Maria dan Santo Yosef mempersembahkan Yesus ke bait Allah yang diterima oleh Simeon, orang tua yang ada di bait Allah itu. Dia mengatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan juga kita melihat dalam Lukas bab 2 ayat 51, pada waktu bagaimana Bunda Maria juga melihat segala peristiwa hidupnya, juga bagaimana para gembala datang, juga bagaimana Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, diketemukan dalam bait Allah. Dan kita melihat juga Bunda Maria selalu menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi banyak perkara-perkara ilahi direnungkan, diresapkan, dihayati oleh Santa Perawan Maria di dalam hatinya. Kemudian kita juga melihat misalnya Bunda Maria di bawah kaki salib dalam Injil Yohanes bab 19. Santo Agustinus berkata, Maria di bawah kaki salib tidak pasif, melainkan aktif. Dia bekerja sama melalui kasih untuk penebusan manusia. Jadi pada waktu Yesus disalib, Bunda Maria berdiri di kaki salib bersama Santo Yohanes, dan Yesus menyerahkan Santo Yohanes menjadi anak dari Santa Perawan Maria, dan Santa Perawan Maria diserahkan kepada Santo Yohanes sebagai ibunya, dan kemudian Injil Yohanes mengisahkan bahwa bahwa Bunda Maria diterima hidup bersama di rumah Santo Yohanes, Rasul itu. Jadi Santo Agustinus mengatakan Maria di bawah kaki salib tidak pasif. Dia ikut serta bekerja sama dalam penebusan umat manusia itu melalui kasih yang mengalir di dalam hatinya. Seorang santo berkata, Santo Ildefonsus dari Toledo, dia menuliskan dalam Libellus de Corona Virginis, dia mengatakan, tetapi ketika ia yang telah memilihmu sejak rahim ibumu berkenan, hatimu yang tak bernoda tergerak oleh belas kasihan kepada kami. Kemudian dengan bantuan tangan keibuanmu, kami dituntun dari wilayah kegelapan menuju wilayah kesucian yang penuh dengan cahaya tak terbatas. Jadi, Santo Ildefonsus memuji hati Maria yang penuh belas kasihan, hati Maria yang tak bernoda, yang penuh belas kasihan kepada umat manusia, yang menuntun kita semua kepada kesucian, menuntun kita kepada cahaya yang tidak terbatas. Kita dituntun dari kegelapan kepada cahaya yang tak pernah pudar. Jadi pada saat kita merenungkan tentang hati kudus Yesus, disandingkanlah itu dengan hati kudus Santa Perawan Maria, hati tak bernoda Maria. Jadi ada dua hati kudus, gambar sering kita lihat, gambar hati kudus Yesus dan hati kudus Maria. Hati tersuci Santa Perawan Maria atau hati kudus Santa Perawan Maria itu dipindahkan di dalam hari Sabtu setelah hari raya
Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus oleh Paus ke-6 pada tahun 1969. Jadi disandingkan kedua itu. Hati Kudus Yesus dan hati tersuci Santa Perawan Maria. Tapi perlu kita lebih berkonsentrasi memahami supaya tidak salah mengerti bahwa hati kudus Yesus tidak sama dengan hati tersuci Santa Perawan Maria. Dalam arti begini, hati kudus Yesus adalah hati ilahi sendiri. Hati tak bernoda Maria atau hati kudus Maria adalah cinta hati Maria pada Allah dan putranya Yesus. Jadi keterarahan hati Bunda Maria kepada Allah, keterharaan hati Bunda Maria kepada Yesus putranya. Hatinya dipenuhi dengan cinta ilahi. Sementara hati kudus Yesus adalah hati Yesus yang penuh belas kasihan, hati ilahi yang diarahkan kepada manusia, supaya manusia juga membalas cintanya. Artinya cinta berbalas cinta. Jadi kalau kita berdevosi kepada hati kudus Yesus itu bernyala-nyala untuk kita. Bernyala-nyala, bersinar. Dan di hati itu ada tergores oleh mahkota duri. Kemudian ada cahaya di dalam hatinya. Itu artinya cinta kasih Yesus yang berkobar-kobar kepada umat manusia dalam hati dari hatinya yang maha kudus. Maka manusia harus membalasnya dengan cinta juga, cinta yang berkobar-kobar. Karena itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Santa Margareta Alacoque pada saat dia menginginkan supaya hati Yesus ini menjadi devosi umat Katolik oleh semua orang di seluruh dunia. Yesus berkata kepada Santa Margareta Alacoque, hatiku berkobar-kobar penuh cinta kepada umat manusia. Tetapi aku menemukan hati mereka dingin dan acuh tak acuh. Jadi hati Yesus itu harus kita balas dengan hati yang penuh cinta juga. Cinta Yesus kepada kita, kita balas dengan cinta. Jadi itu bedanya. Hati kudus Yesus, cinta berbalas cinta. Sementara hati Maria adalah cinta yang mempersatukan hati seluruh umat manusia untuk mencintai Allah. Artinya apa? Supaya hati saudaraku, hati orang-orang yang beriman kepada Yesus, memiliki hati seperti Santa Perawan Maria, yang murni hatinya, yang terbuka hatinya untuk mencintai Allah. Nah, jadi di situ letaknya. Kalau hati kudus Yesus itu fokusnya adalah hati Yesus yang membara, hati ilahi yang membara kepada kita manusia, dan harus kita balas dengan cinta. Sementara hati tak bernoda Santa Perawan Maria atau hati kudus Yesus Santa Perawan Maria adalah untuk mempersatukan cinta seluruh umat manusia. Supaya seperti hati Bunda Maria, kita persatukan hati kita kepada hati Santa Perawan Maria, agar kita juga sungguh murni dan tulus, setulus-tulusnya, seterbuka-bukanya mencintai Allah. Maka hati kudus Maria atau hati tak bernoda Santa Perawan Maria ditandai dengan konsekrasi, ya, pengudusan hati kita, penyerahan hati kita sepenuhnya, dan pemulihan dari segala dosa-dosa kita. Nah, jadi kita sekarang fokus melihat hati Maria tak bernoda, supaya kita mengerti nanti juga apa yang dimaksud juga dengan Maria dikandung tanpa noda. Jadi kita bedakan antara hati Maria tak bernoda dengan Maria dikandung tanpa noda. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Kita melihat tadi kalau hati Maria tak bernoda itu, atau hati kudus Santa Perawan Maria itu adalah interior Maria, cor immaculatum Maria. Artinya bagian personal, bagian kedalaman batinnya, relasinya dengan Allah, kesempurnaan batinnya, itu yang kita lihat. Yaitu itu yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Sementara Maria dikandung tanpa noda adalah yang berbeda artinya. Conceptionis Immaculate. Maria dikandung tanpa noda. Conception Immaculate. Immaculate Conception. Maria dikandung tanpa noda. Sebenarnya devosi ini sudah ada sejak abad ke-7, abad ke-8 dalam gereja, tetapi menjadi sangat populer sejak Paus Sixtus keempat pada 8 Desember 1476. Mulai dirayakan secara serentak di dalam gereja.
Tetapi menjadi lebih kuat lagi. Hari Raya Maria dikandung tanpa dosa ini semakin kuat dari segi ajaran atau doktrin gereja karena Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 mengeluarkan satu bulla Ineffabilis Deus yang artinya Tuhan yang tak terhingga. Artinya apa? Sejak dikeluarkannya bulla ini dari 1854 dari Paus Pius ke-9, 8 Desember dikeluarkan dan perayaan Maria dikandung tanpa noda itu bukan lagi yang sekedar devosi, bukan lagi hanya sekedar doa untuk umat yang beriman, yang berdevosi kepada Santa Perawan Maria, tetapi diangkat menjadi satu dogma, yakni ajaran resmi gereja yang didogmakan, yakni dogma Maria dikandung tanpa noda asal. Jadi semakin kuatlah konsep tentang Maria dikandung tanpa noda ini. Nah, Maria dikandung tanpa noda asal, ini berarti ada di situ antisipasi dari Kristus, dari penebusan Kristus. Sehingga Bunda Maria sering disebut sebagai buah sulung yang ditebus. Buah sulung yang tertebus. Ya, dialah buah sulung atau buah pertama dari karya penebusan. Karena Bunda Maria telah ditebus dari noda dosa, dari dosa pada saat dia dikandung. Sementara Yesus belum berinkarnasi. Allah yang kita kenal masihlah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam arti masih belum mewahyukan diri sepenuhnya karena belum ada inkarnasi melalui rahim Santa Perawan Maria. Jadi ada yang disebut dengan antisipasi. Jadi Bunda Maria dipersiapkan sungguh-sungguh sehingga dia ditebus dari segala noda dosa pada saat dia dalam rahim ibunya. Nah, karya penebusan Kristus untuk Maria itu dibuat sebagai suatu persiapan. Sebagai persiapan bahwa Bunda Maria nanti akan mengandung Allah sendiri. Allah semesta alam. Allah Putra, yakni Yesus Kristus sendiri. Maka perlu Allah sendiri mempersiapkan pribadi yang akan mengandung Yesus Kristus Putra Allah itu. Kemudian semakin diperteguh lagi dogma Maria dikandung tanpa noda asal dan iman gereja kepada Bunda Maria sebagai Maria dikandung tanpa noda asal karena penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Bernadetta Soubirous pada tahun 1858. Dan penampakan ini diakui oleh gereja. Pada saat Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette Soubirous, Santa Bernadette bertanya, siapakah engkau? Dan Bunda Maria menjawab, aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa. Aku adalah yang dikandung tanpa noda dosa. Jadi semakin diteguhkan dogma yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 dengan bulla Ineffabilis Deus, dengan penampakan Bunda Maria sendiri kepada Santa Bernadetta Soubirous. Jadi semakin memperkuat iman gereja tentang Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Lalu apa yang mau menjadi titik fokus ajaran gereja atau perhatian kita sebagai umat beriman tentang Maria dikandung tanpa noda itu? Yang pertama adalah Maria sungguh dipersiapkan. Maria sungguh dipersiapkan menjadi tempat tinggal anak Allah. Jadi inkarnasi Allah itu dalam diri Yesus Kristus sungguh-sungguh dipersiapkan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Ada persiapan yang sangat lama, yang sangat panjang, sampai Allah sendiri menentukan Santa Perawan Maria sebagai tempat kediaman Yesus Kristus putranya. Jadi Allah mempersiapkan sendiri Bunda Maria sebagai Bunda Allah, yakni Yesus Kristus. Maka Maria diberi hak istimewa, berbeda dari semua ciptaan yang lain. Tidak ada seorang pun ciptaan yang sama dengan Santa Perawan Maria. Maria diberi hak istimewa, bebas dari dosa asal dan dosa pribadi. Jadi Bunda Maria tidak mengenal dosa asal dan tidak mengenal dosa pribadi. Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi tempat kediaman Allah yang kudus, Allah yang suci. Karena Allah tidak bisa bercampur dengan yang tidak suci.
Allah tidak boleh bercampur dengan yang najis. Allah itu tempatnya adalah tempat kediaman yang kudus. Surga adalah tempat yang kudus, tempat maha kudus. Maka tempat Yesus Kristus putranya dilahirkan itu juga harus menjadi tempat yang kudus. Maka Maria sungguh dipersiapkan menjadi tabernakel, menjadi tempat kediaman Allah Putra, menjadi diberi hak istimewa, bebas dari dosa. Rahim Maria menjadi tabernakel, tempat kediaman Allah Putra sebelum dilahirkan. Dalam rahim Santa Perawan Maria, Yesus Kristus, Allah itu sendiri, berdiam selama 9 bulan sebagaimana manusia pada umumnya, untuk dipersiapkan lahir ke dunia, untuk menjadi penebus. Maka Bunda Maria sungguh dipersiapkan untuk peristiwa yang agung itu, peristiwa yang maha dahsyat itu, peristiwa yang mulia itu, yakni Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia dalam rahim Santa Perawan Maria. Jadi Allah sungguh-sungguh mempersiapkan. Jadi Bunda Maria kita ini sangat istimewa, sungguh-sungguh istimewa. Tidak ada yang sama dengan dia. Dari ciptaan siapapun, nabi-nabi manapun, tidak ada yang sama dengan Santa Perawan Maria. Jadi kalau kita tidak berdoa kepada Santa Perawan Maria atau meragukan tentang keibundaan Santa Perawan Maria, kita diajarkan oleh gereja dengan cara seperti ini. Kita tidak perlu ragu karena memang tempat kediaman Allah itu harus kudus, harus suci. Maka Bunda Maria dipersiapkan untuk itu. Pada abad 12 sebenarnya, santo yang sangat terkenal yang kita kenal sebagai Bapak Serafik, yakni Santo Fransiskus Assisi, pendiri Ordo Fransiskan, juga telah membuat satu madah atau satu salam kepada Bunda Maria, salam yang sangat indah. Dia mengatakan begini, salam Tuan Putri Ratu Suci, Santa Bunda Allah Maria, engkau adalah perawan yang dijadikan gereja, dipilih oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus di surga, dan dikuduskan oleh Dia bersama dengan Putra terkasihnya, serta Roh Kudus penghibur. Dalam dirimu dahulu dan sekarang ada segala kepenuhan rahmat dan segalanya yang baik. Salam istananya, salam kemahnya, salam rumahnya, salam hambanya, salam bundanya, serta kamu semua keutamaan yang suci, yang oleh rahmat dan penerangan Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kaum beriman untuk membuat mereka yang tidak setia menjadi setia kepada Allah. Dan lagu ini, syair ini telah dibuat menjadi satu lagu, tapi digubah sedikit kata-katanya. Saya akan menyanyikannya sambil mempersiapkan Natal ini, mempersiapkan hati kita untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Saya menyanyikannya untuk kita semua malam ini. Salam Maria, permaisuri, Ratu Suci, Bunda Allah, engkaulah perawan yang terpilih, yang dijadikan gereja. Dikau dipilih oleh Bapa yang Maha Kuasa di surga, dikuduskanlah oleh Dia bersama Putra terkasihnya, serta Roh Kudus Bapa penghibur kita. Di dalam dirimu dahulu dan sekarang ada segala kepenuhan rahmat dan kebaikan. Salam engkau, istana Tuhan. Salam engkau,
kemah Tuhan. Salam engkau, rumah Tuhan. Salam engkau, busana Tuhan. Salam engkau hambanya. Salam engkau bundanya. Padamu terdapat segala keutamaan yang dicurahkan ke dalam hati oleh rahmat dan terang Roh Kudus. Maka mereka yang tidak setia menjadi setia kepada Allah. Iya, jadi ini adalah syair doa yang disusun oleh Bapak kita Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi nanti misalnya kalau ada doa rosario, ada doa bersama lagi di LPF, ini bisa dibuat menjadi doa salam juga kepada Bunda kita Santa Perawan Maria. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, anggota LPF, dan semua yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, pada tanggal 16 Oktober tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan satu surat apostolik, Rosarium Virginis Mariae. Rosarium Virginis Mariae. Di dalam surat apostolik ini, Bapak kita, Paus ini, yang setelah menjadi Santo Yohanes Paulus II, mengatakan bahwa Rosario itu sebenarnya adalah bersama Maria merenungkan Kristus. Bersama Maria merenungkan Kristus. Dan dia juga mengatakan bahwa berdoa Rosario, merenungkan Rosario adalah menatap wajah Kristus bersama Maria. Menatap wajah Kristus bersama Maria. Kita yang pertama, bersama Maria merenungkan Kristus. Artinya, Bunda Maria adalah yang paling tahu kehidupan Yesus Kristus. Karena yang pertama, dia yang mengandung dalam rahimnya, dia dipersiapkan tanpa noda untuk mengandung Yesus Kristus putranya, dan juga untuk melahirkannya, membesarkannya, melepaskannya untuk kerasulan, dan kemudian akhirnya memang sampai wafatnya, Bunda Maria ada, setia bersama dengan Yesus, berdiri di kaki salib. Jadi, kalau kita berdoa Rosario, kita merenungkan Santa Perawan Maria, kita merenungkan Kristus sendiri bersama bundanya. Bersama Bunda Maria, kita ikut merenungkan. Kita mungkin bisa berkata kepada Santa Perawan Maria, Bunda Maria, ajarkanlah aku untuk semakin mencintai Kristus, untuk semakin bisa merenungkan betapa dalamnya cinta Kristus itu kepadaku. Bersama engkau ya Bunda Maria, aku bisa merenungkan betapa dalamnya kasih Kristus itu kepada aku. Betapa dalamnya kasihnya kepada kami semua yang berdosa ini. Kemudian Santo Yohanes Paulus II mengatakan, menatap wajah Kristus bersama Maria. Jadi kita menatap wajah Yesus, menatap Kristus bersama dengan Bunda Maria. Bayangkan kalau kita menatap wajah Kristus bersama Bunda Maria, sama seperti Bunda Maria yang telah merawat Yesus, menggendong Yesus, membalut Yesus dengan lampin di palungan, membaringkannya di palungan. Bunda Maria terus-menerus menatap wajah Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia melalui rahimnya, melalui kepribadian Santa Perawan Maria. Dan itu luar biasa apabila kita mau menatap wajah Kristus bersama Bunda Maria. Dalam seluruh hidup kita, peristiwa sedih hidup kita, peristiwa gembira hidup kita, peristiwa mulia hidup kita, peristiwa cahaya hidup kita. Mari kita datang kepada Bunda Maria untuk bersama-sama bersama Bunda Maria menatap wajah Kristus. Sehingga kita dalam hidup ini selalu berpengharapan, tidak pernah putus asa, selalu ada cahaya, selalu ada harapan. Ada duka cita, pasti. Karena Bunda Maria juga mengalami duka cita. Simeon bernubuat kepada Bunda Maria, batinmu, jiwamu akan ditembus pedang.
Kamu akan mengalami penderitaan. Memang, semua kita, seperti Santa Perawan Maria, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Tapi apabila kita bersama Bunda Maria, menatap wajah Kristus, kita memiliki pengharapan. Jadi, Santo Yohanes Paulus II dalam surat apostolik Rosarium Virginis Maria ini membuat permenungan-permenungannya berdasarkan juga tulisan-tulisan dari Santo Louis de Montfort, ya, yang juga sangat mempopulerkan doa Rosario Santa Perawan Maria. Nah, kemudian kita melihat secara khusus pada masa Advent ini, yakni peristiwa gembira. Apa itu peristiwa gembira pada masa Advent? Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, menerima kabar gembira bahwa Allah akan menjadi manusia, dan rahim Santa Perawan Maria akan menjadi tempat kediamannya. Nah, melalui Santa Perawan Maria akan dilahirkan raja dari segala raja. Maka peristiwa gembira ini adalah sukacita yang memancar dari peristiwa inkarnasi, dikatakan oleh Yohanes Paulus II. Sukacita yang memancar dari peristiwa inkarnasi. Maria menerima kabar malaikat. Salam Gabriel kepada Nazaret dikaitkan dengan undangan mesianis, bersukacitalah Maria. Jadi, gembiraan. Iman kita dimulai dengan kegembiraan. Gembira karena apa? Karena Allah mau datang melawat kita orang berdosa. Allah datang dari surga melawat kita orang berdosa melalui Santa Perawan Maria. Jadi, iman Kristen, iman Katolik itu dimulai dengan peristiwa yang sangat menggembirakan, yakni Allah datang mengunjungi manusia. Malaikat Gabriel mewartakan kabar sukacita kepada Santa Perawan Maria. Penyelamat akan datang. Penyelamat akan lahir melalui rahimmu, hai Perawan Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bersukacitalah Maria. Nah, kita melihat dari awal itu kita telah diajak menuju sukacita. Menuju sukacita. Nah, kemudian seluruh sejarah keselamatan, dalam arti tertentu, seluruh sejarah dunia telah dituntun kepada salam ini. Salam Maria yang penuh dengan sukacita. Karena rencana Bapa adalah untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Kita melihat dalam Efesus bab 1 ayat 6. Seluruh akan disatukan, segala sesuatu rencana Bapa, menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Maka seluruh alam dengan cara tertentu disentuh dengan penuh kasih oleh perkenanan ilahi. Dengan perkenanan ini, Bapa menaruh hati pada Maria dan mengangkatnya menjadi bunda putranya. Karena hal ini, seluruh umat manusia dirangkul oleh fiat yang menyatakan bahwa Maria dengan tulus ikhlas menyetujui kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi, seluruh manusia dirangkul, disatukan oleh Bapa dalam rencana Bapa. Semua bersatu dalam Kristus. Allah ingin semua bersatu dalam Kristus. Dan hal itu terjadi adalah karena Allah merendah menjadi manusia dalam rahim Santa Perawan Maria untuk mempersatukan seluruh alam disentuh oleh kasih Allah. Semua manusia disentuh oleh kasih Allah. Dan Allah Bapa itu menaruh hati kepada Maria. Dan Maria juga menaruh hati kepada Allah dengan mengatakan, Fiat mihi secundum verbum tuum. Bunda Maria menyetujui rencana Allah. Dia tulus ikhlas mengikuti kehendak Allah. Mengikuti kehendak Allah. Bunda Maria dengan tulus ikhlas mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kunjungan Santa Perawan Maria juga kepada Elizabeth menunjukkan sukacita itu. Sukacita merupakan kata kunci perjumpaan dengan Elizabeth, di mana suara Maria dan kehadiran Yesus dalam rahimnya membuat Yohanes melonjak kegirangan. Santa Elizabeth berkata, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab ketika aku mendengarkan salammu itu, anak dalam rahimku melonjak kegirangan, kata Santa Elizabeth. Sukacita. Jadi peristiwa Natal itu peristiwa sukacita.
Karena Allah datang berkunjung kepada kita, saudara-saudariku terkasih. Allah datang berkunjung kepada hati kita melalui Santa Perawan Maria. Sukacita juga memenuhi kawasan Bethlehem ketika kelahiran bayi ilahi, juru selamat dunia, diberitakan oleh nyanyian para malaikat dan dimaklumkan kepada para gembala sebagai kesukaan besar, sukacita. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sukacita juga memenuhi kawasan Efrata, gembala gembala Bethlehem. Di Bethlehem di Efrata, nyanyian para malaikat berkumandang. Hari ini kesukaan besar dimaklumkan kepadamu ke seluruh dunia, yakni lihatlah di kota Daud, juru selamat Tuhan kita sudah lahir. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat merenungkan peristiwa gembira ini pada masa Advent ini berarti menyelami sumber utama dan makna terdalam sukacita Kristiani. Apakah makna terdalam sukacita Kristiani itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah sukacita terbesar dalam hidup kita. Peristiwa gembira, kita diajak menyelami sumber utama dan makna terdalam sukacita Kristiani. Ternyata sukacita Kristen itu tidak kita temukan di mana-mana. Kita ketemukan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sekarang pergi ke mall, mungkin ada yang pergi ke mana-mana, ke tempat-tempat umum. Di mana-mana sudah mulai ada pohon Natal, sudah mulai ada lampu-lampu, sudah mulai ada Sinterklas di sana-sini. Dan kita melihat sudah ada nampak tanda-tanda sukacita itu. Tanda-tanda sukacita itu. Kita diarahkan untuk memusatkan perhatian pada misteri inkarnasi, pada bayang-bayang kelam sengsara yang menyelamatkan. Jadi artinya, sukacita yang kita terima di dalam masa Advent ini untuk menyambut Natal adalah juga bayang-bayang kelam sengsara, bahwa Yesus Kristus tidak hanya lahir, dia nanti akan mati juga, akan wafat, menderita. Maka Natal juga mengarahkan hati kita juga sudah ada bayangan kelam, seperti dikatakan oleh Simeon kepada Santa Perawan Maria. Jiwamu akan ditembus oleh pedang. Oleh pedang. Kamu akan mengalami penderitaan. Tapi pada akhirnya juga kita lihat kebangkitan Yesus membawa lagi sukacita besar. Jadi pada saat pertama Bunda Maria diberi kabar oleh Malaikat Gabriel mengajak Bunda Maria bersukacita. Dan itu disebut sebagai Hari Raya Maria menerima kabar sukacita. Kita rayakan itu pada 25 Maret. Pada Paskah kita menyanyikan lagi, Ratu surga bersukacitalah, aleluya, sebab Kristus yang sudah kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya, doakanlah kami pada Allah, aleluya. Apa yang mau dikatakan dengan ini, saudara-saudariku yang terkasih? Iman Kristen, iman Katolik itu dimulai dengan sukacita dan berakhir juga dengan sukacita. Walaupun kita akan mengalami malam kelam kesengsaraan, akan ada Minggu Palma, akan ada Jumat Agung, ada penderitaan, ada Kamis Putih, Yesus didera, Yesus dihukum, mati. Tapi ujungnya juga adalah sukacita. Jadi iman Kristen itu dimulai dengan sukacita, diakhiri dengan sukacita. Oleh sebab itu, seorang Katolik, seorang devosan, seorang LPF harus optimis dalam hidupnya. Berbagai tantangan dalam kehidupan kita ini, peristiwa-peristiwa yang kita alami itu adalah juga cara Tuhan untuk membuat kita semakin berakar di dalam Yesus Kristus. Mulai dengan sukacita dalam Yesus Kristus, berakhir juga dalam sukacita bersama Yesus Kristus dan bersama peranan Santa Perawan Maria di dalamnya. Maka, para saudara-saudariku yang terkasih, Maria menuntun kita menemukan rahasia sukacita Kristiani. Maria dengan semakin rajin berdoa rosario bersama Bunda Maria,
kita akan semakin memahami arti kehidupan menjadi Kristen, arti kehidupan menjadi seorang Katolik, sambil mengingatkan kita bahwa iman Kristiani pertama-tama adalah kabar baik, Evangelion, Injil, kabar sukacita, kabar baik, yang inti dan seluruh isinya adalah pribadi Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, juru selamat manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam spiritualitas Fransiskan, Santo Fransiskus Asisi mengatakan, Natal adalah pesta dari segala pesta. Bagi Fransiskus, Natal adalah pesta terbesar, bukan Paskah. Bagi Fransiskus, Natal adalah pesta terbesar. Karena bagi Fransiskus dari Asisi, tidak mungkin ada kematian atau kebangkitan Yesus tanpa dia mau menjadi manusia, lahir dari Santa Perawan Maria. Tanpa Allah berinkarnasi, tanpa Allah menjadi manusia, tidak mungkin ada Paskah. Oleh sebab itu, mari kita semakin mempersiapkan diri untuk pesta Natal ini, membuka hati kita seperti Santa Perawan Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekarang pertanyaan refleksi untuk kita adalah, apa itu? Bagaimana hati kita mempersiapkan Natal? Ini dia pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana hati kita mempersiapkan Natal? Nah, kemudian yang kedua, apakah kita siap menerima kehendak Allah dalam hidup kita? Entah itu terselubung sukacita atau duka cita, kita siap menerima kehendak Allah dalam hidup kita. Seperti Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Natal pertama-tama adalah pesta sukacita. Siapkan hati kita dengan iman dan sukacita bersama semua anggota keluarga kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk semakin menjadi tempat sukacita, kediaman bagi Allah, kediaman bagi Yesus. Pace e bene. Demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Semoga membantu Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, adik-adik terkasih, para suster, semua umat beriman dimanapun berada, untuk mempersiapkan hati kita menyambut Natal yang akan datang. Pace e bene.